Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Aku mau cerita sesuatu yang mungkin bikin bulu kuduk berdiri, tapi juga menyelipkan sedikit pelajaran hidup dan keajaiban. Cerita ini tentang seorang petani tua bernama Pak Waluyo, umur 55 tahun, yang hidupnya sederhana, tapi nasibnya berubah setelah bertemu sosok yang tak pernah ia sangka. Jadi, duduk yang nyaman, jangan gelisah, dan ikuti ceritanya dari awal. Senja itu datang perlahan. Matahari mulai menurunkan sinarnya, meninggalkan langit jingga pucat yang bercampur dengan abu awan mendung. Suara jangkrik mulai terdengar, bercampur dengan angin tipis yang lewat di antara pepohonan. Aroma tanah basah masih terasa karena hujan semalam, dan Pak Waluyo, lelaki berumur 55 tahun, melangkah perlahan di jalan setapak menuju kebun kosong di pinggir desa. Ya Allah, semoga kambing-kambing ini cukup makan malam ini, gumamnya pelan sambil menahan karung kosong di pundak. Hidup Pak Waluyo sederhana. Ia hanya petani kecil, tinggal sendiri setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu dan anaknya merantau jauh ke kota. Sehari-harinya diisi dengan bekerja di sawah orang lain, memberi makan ternak, dan kadang membantu tetangga. Tidak banyak harta, tidak banyak teman, tapi ia terbiasa hidup seperti itu. Malam itu, ia harus mencari rumput lebih jauh dari biasanya. Rumput dekat rumah sudah habis, dan kambingnya mulai gelisah. Pak Waluyo menunduk, menyapu pandangan ke tanah yang lembab, lalu menarik nafas dalam. Jangan takut, cuma kebun kosong biasa, katanya pada diri sendiri. Langkahnya makin pelan saat memasuki area kebun yang jarang dikunjungi orang. Di kiri kanan, pepohonan berdiri rapi tapi terasa sunyi. Angin membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali sabitnya menyentuh batang rumput, suara gesekan itu terdengar terlalu keras di antara sunyi yang mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara batuk tipis dari arah semak-semak dekat pohon besar. Pak Waluyo berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Siapa? Ada orang? Suaranya bergetar sedikit. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang makin menembus celah-celah pohon dan bayangan pepohonan yang menari di tengah basah. Pak Waluyo mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut tetap merayap di belakang lehernya. Ia melanjutkan memotong rumput, tapi batuk itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih nyata. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok kakek tua yang berdiri di balik semak. Rambutnya putih panjang, jubah lusuh menutupi tubuhnya, dan matanya bersinar samar di senja yang mulai gelap. Assalamualaikum, kata sosok itu dengan suara pelan tapi jelas. Pak Waluyo tersentak. Refleks menjawab, Waalaikumsalam. Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu melangkah mendekat, tapi tanah di bawah kakinya tetap utuh. Pak Waluyo menahan nafas. Rasanya aneh, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya bisa ada di dunia nyata. Sampean cari rumput? Tanya kakek itu sambil tersenyum tipis. Senyumnya aneh. Ada campuran hangat dan dingin yang membuat Pak Waluyo semakin penasaran, tapi juga takut. Iya kek, kambing saya belum makan, jawab Pak Waluyo sambil menunduk, mencoba menenangkan diri. Mereka duduk di batang pohon tumbang. Hening, hanya suara angin dan serangga yang terdengar. Tapi anehnya, suara hutan terasa menahan diri malam itu. Sampean kasihan sama kambing, tapi sering lupa sama diri sendiri, ucap kakek itu tiba-tiba. Pak Waluyo terdiam. Kalimat itu tepat mengenai hidupnya, seperti kakek itu tahu segala kesedihannya. Kek, maksudnya? Tanya Pak Waluyo hati-hati. Kakek itu menatap jauh ke hutan, lalu berkata, kalau sampean mau, saya bisa ajari cara merawat kambing dan sapi dengan benar. Rezeki sampean bisa berubah. Pak Waluyo hanya bisa menatap, jantungnya berdebar. Sejenak ia ingin lari, tapi rasa penasaran lebih kuat. Senja berubah menjadi gelap, bayangan pohon dan semak tampak bergerak sendiri, seperti mengikuti napas mereka. Angin dingin menyusup ke tulang, dan hening itu semakin tebal. Pak Waluyo menelan ludah, merasa malam itu bukan malam biasa. Ia merasa hidupnya akan berubah
setelah bertemu kakek misterius itu. Malam semakin larut, cahaya senja sudah lenyap, digantikan gelap pekat yang menyelimuti kebun kosong. Pepohonan tinggi berdiri seperti penjaga sunyi, ranting-rantingnya saling bergesekan, menciptakan suara samar, seolah menertawakan langkah Pak Waluyo yang terasa canggung. Pak Waluyo memegangi sabitnya lebih erat. Ia mencoba mengatur napas. Santai, cuma semak-semak, gumamnya, tapi hatinya tidak tenang. Batuk tipis itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti berada tepat di samping telinganya. Pak Waluyo menoleh, tapi yang ia lihat hanya kegelapan. "Kek, siapa di sana?" Suaranya bergetar sedikit. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang mulai membusuk. Suara serangga malam bersahut-sahutan, tapi anehnya, suara burung malam atau hewan lain sama sekali tidak terdengar. Suasana hening itu semakin menekan, membuat Pak Waluyo merasa langkahnya berat. Astagfirullah, jangan panik. Ia menenangkan diri sambil menengok ke sekeliling. Dari balik semak, bayangan putih muncul. Sosok itu masih sama, kakek berjubah lusuh, rambut putih panjang, mata bersinar samar. Tapi kali ini, ia terlihat lebih jelas di bawah cahaya remang bulan yang menembus celah pepohonan. "Sampean, jangan takut," kata kakek itu lembut. "Aku tidak akan menyakiti." Pak Waluyo menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Tapi, Kek, siapa sampean sebenarnya?" tanyanya pelan. Kakek itu tersenyum tipis. Senyum itu terasa aneh, hangat tapi juga menimbulkan hawa dingin di tulang belakang. "Nama saya tidak penting. Yang penting, saya ingin membantu sampean." Pak Waluyo menatap sosok itu, perasaan penasaran dan takut bercampur jadi satu. "Tolong bantu saya, tapi kenapa saya harus percaya?" Kakek itu duduk di atas batang pohon tumbang dekat Pak Waluyo. "Hidup sampean keras, saya bisa merasakannya. Dan saya tahu sampean ingin kambing-kambing sampean sehat. Jika sampean mau belajar, rezeki sampean bisa berubah." Pak Waluyo diam sejenak. Pikiran dan hatinya bergejolak. Ia tahu tidak banyak orang di dunia ini yang mau menolongnya, apalagi seorang kakek misterius yang muncul di tengah kebun kosong di malam gelap. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. "Baiklah, saya mau belajar," ucap Pak Waluyo akhirnya. Kakek itu mulai berbicara perlahan. "Beternak itu bukan sekedar memberi makan ternak. Sampean harus bisa membaca tanda-tanda alam, memperhatikan kesehatan mereka, dan selalu mengutamakan niat dan doa." Pak Waluyo mendengarkan dengan seksama. Setiap kata terasa berat, tapi masuk ke hati. "Misalnya, kambing sampean sakit," lanjut kakek itu. "Jangan langsung memberi obat. Periksa dulu kandangnya, pakan yang diberikan, dan perhatikan apakah ada tanda-tanda stres. Kadang, yang membuat ternak lemah adalah suasana hati pemiliknya sendiri." Pak Waluyo mengerutkan dahi. "Suasana hati pemilik?" tanyanya. "Iya," jawab kakek itu. "Ternak bisa merasakan energi manusia. Kalau sampean sedih, marah, atau putus asa, mereka ikut terseret energi itu. Itu sebabnya penting menjaga hati tetap tenang." Malam itu, bayangan pohon dan semak tampak hidup. Ranting-ranting bergesekan keras. Angin berhembus tiba-tiba dingin, seolah ikut menekankan kata-kata kakek itu. Tapi Pak Waluyo berusaha tetap tenang. "Kek, lalu bagaimana cara memilih kambing dan sapi yang baik?" tanyanya. Kakek itu tersenyum. "Bibit harus sehat, mata jernih, bulu bersih, tubuh proporsional. Tapi jangan hanya melihat fisik. Coba duduk dekat mereka. Perhatikan gerak-gerik mereka. Kalau ada yang lari terus atau gelisah, jangan dipilih. Insting sampean harus belajar melihat itu." Pak Waluyo mengangguk, mulai merasa sedikit yakin. "Dan jangan lupa memberi pakan yang sesuai. Rumput segar itu penting, tapi mineral juga dibutuhkan. Campur sedikit garam atau kapur untuk kesehatan tulang mereka." Angin malam semakin kencang, dan daun-daun bergesekan keras.
Suara batu kakek itu terdengar sekali lagi, tapi sekarang lebih seperti gema. Pak Waluyo menoleh. Sosok kakek itu tetap duduk tenang. Wajahnya bersinar samar di kegelapan. "Kek, apakah saya bisa belajar semua ini sendirian?" tanya Pak Waluyo ragu. "Tidak sepenuhnya," jawab kakek itu. "Saya akan membimbing sampean sebisa saya. Tapi sampean harus berusaha sendiri. Usaha dan doa harus seiring." Malam semakin larut. Udara semakin dingin. Tapi Pak Waluyo tetap duduk di situ, mencatat semua yang diajarkan kakek itu dalam pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Tidak takut seperti sebelumnya, tapi ada rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. "Malam ini berbeda," gumam Pak Waluyo dalam hati. "Entah kenapa, saya merasa ini awal dari sesuatu yang besar." Kakek itu menatap langit gelap, lalu berkata, "Ingat, rizki dan keberkahan tidak selalu datang cepat. Kadang kita harus sabar, tapi jangan putus asa." Pak Waluyo mengangguk. Rasa penasaran dan sedikit ketakutan bercampur. Ia tahu, malam itu akan menjadi malam yang akan ia ingat seumur hidup. "Besok, saya akan tunjukkan bagaimana merawat kambing yang baru lahir," kata kakek itu tiba-tiba. Dan suaranya menurun menjadi lirih. "Jangan kaget kalau ada hal-hal yang terlihat ganjil. Itu bagian dari pelajaran." Pak Waluyo merasakan bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia tersenyum tipis, menatap sosok kakek yang misterius itu. "Baik, Kek, saya siap." Dan malam itu, angin berhenti sejenak. Hening terasa pekat, tapi Pak Waluyo merasa ada sesuatu yang melindunginya. Suara batu kakek terdengar sekali lagi, pelan, seperti menghilang di udara. Pak Waluyo akhirnya pulang dengan hati berat tapi penuh rasa ingin tahu. Ia membawa karung rumput untuk kambing-kambingnya, tapi malam itu pikirannya tetap di kebun kosong, di mana ia bertemu sosok yang mungkin bukan manusia biasa. Beberapa malam setelah pertemuan pertama itu, Pak Waluyo merasa ada dorongan aneh di hatinya untuk kembali ke kebun kosong. Bukan karena rasa takut, tapi karena penasaran dan sedikit rasa bersalah. Rasa ingin tahu itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia tidak tahu apakah ini aman, tapi sesuatu di dalam dirinya terus menariknya. Malam itu bulan hampir penuh, tapi awan tipis membuat cahayanya seperti samar-samar. Pak Waluyo membawa obor kecil dari rumahnya. Meski ia tahu cahaya itu tidak akan menembus kegelapan kebun sepenuhnya. Ia juga membawa karung kecil berisi rumput cadangan, seolah-olah ingin membuat kambingnya tetap kenyang sebelum memulai pelajaran malam ini. "Astaghfirullah, semoga tidak ada yang aneh malam ini," gumamnya. Kaki Pak Waluyo melangkah pelan di jalan setapak. Daun-daun basah menempel di sandal kayunya. Suara ranting patah di bawah kaki terdengar nyaring di kesunyian malam. Setelah berjalan beberapa menit, ia mulai merasakan hawa berbeda. Angin dingin yang lembut menyentuh wajahnya. Tapi kali ini ada aroma tanah basah bercampur aroma dupa samar. Seperti kebun itu baru dibersihkan, tapi diisi energi lain. Dari balik semak, sosok kakek muncul lagi. Seperti malam pertama, rambut putih panjangnya berjatuhan di bahu. Jubah lusuh tapi bersih, matanya bersinar lembut. "Assalamualaikum, Pak Waluyo," kata kakek itu lembut. Suaranya seperti menggema sedikit di antara pepohonan, membuat bulu kuduk Pak Waluyo meremang. "Waalaikumsalam, Kek. Saya datang lagi," jawab Pak Waluyo, mencoba terdengar tenang, tapi hatinya berdebar cepat. "Bagus," kata kakek itu sambil tersenyum tipis. "Sampean sudah siap belajar lebih dalam?" Pak Waluyo mengangguk. Ia merasa malam ini akan berbeda. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa takut campur penasaran yang ia rasakan. Kakek itu membawa Pak Waluyo ke tengah kebun, di tempat tanahnya lebih terbuka. Di sana, angin berhenti sejenak dan sunyi menyelimuti. Setiap langkah terdengar jelas, tapi anehnya, suara malam yang biasanya ramai, burung hantu, jangkrik, hewan kecil, hilang. Malam ini, sampean akan belajar tentang cara melihat tanda-tanda alam dan energi di sekitar ternak, kata kakek itu. Pak Waluyo memiringkan kepala, bingung. "Energi, Kek?" tanyanya pelan. "Iya," jawab kakek itu. "Ternak bisa merasakan energi yang kita pancarkan. Kalau sampean cemas, takut atau marah, mereka akan merasakannya.
Ini bagian penting dari beternak. Pak Waluyo mengangguk. Meskipun terdengar aneh, ia mempercayai sosok kakek ini. Ada ketenangan dan keyakinan yang aneh, membuat rasa takutnya sedikit mereda. Pertama, kita mulai dari melihat kondisi lingkungan, kata kakek itu sambil menunjuk ke pepohonan dan tanah. Tanah harus subur, tidak lembab berlebihan. Air bersih, tidak bau. Rumput yang akan diberikan kepada ternak harus segar, tidak berjamur. Pak Waluyo memperhatikan setiap gerak kakek itu. Setiap kata terasa seperti mantra, tapi bukan yang menakutkan, justru terasa menenangkan. Sekarang, perhatikan, lihat bayangan di tanah. Setiap tanaman yang tumbuh memiliki energi sendiri. Kalau energi itu baik, ternak akan sehat. Kalau energi itu buruk, hati-hati, bisa membawa penyakit, kata kakek itu. Matanya menatap bayangan daun yang bergerak-gerak di cahaya obor. Rasanya seperti bayangan itu hidup, tapi kakek itu hanya tersenyum. Jangan takut, itu hanya cara alam memberi tanda, katanya. Mereka duduk di tanah. Kakek itu mulai mengajarkan cara membaca perilaku kambing. Ternak yang sehat, gerakannya tenang, mata bersinar, bulu bersih. Kalau ada yang gelisah, sering menoleh atau berlari tanpa arah, itu tanda ada sesuatu yang tidak beres. Pak Waluyo mengangguk sambil mencatat di pikirannya. Kalau kambing sakit, Kek? Tanya Pak Waluyo. Pertama, periksa kandang. Kalau kandang bersih tapi kambing tetap sakit, periksa makanan dan air. Kalau semua tampak baik tapi kambing masih lemah, mungkin energi buruk sedang mengganggu, jawab kakek itu. Matanya menatap ke pepohonan gelap, seperti bisa melihat sesuatu yang Pak Waluyo tidak bisa. Energi buruk? Maksud kakek? Pak Waluyo merasa bulu kuduknya berdiri. Kakek itu tersenyum tipis, tapi matanya serius. Kadang ada makhluk gaib yang ingin menguji kesabaran manusia. Mereka tidak selalu jahat, tapi bisa mengganggu jika kita lalai. Oleh karena itu, penting selalu berdoa dan menjaga niat. Suasana semakin dingin. Suara angin yang sebelumnya hening kini terdengar menderu di antara pepohonan. Ranting patah di tempat jauh membuat Pak Waluyo menegang, tapi kakek itu tetap tenang, seolah sudah biasa dengan semua hal aneh ini. Besok, saya akan ajari sampean cara membaca tanda-tanda kelahiran kambing dan sapi. Tapi malam ini, kita fokus pada energi lingkungan dan doa, kata kakek itu. Pak Waluyo mengangguk. Ia duduk diam, merasakan malam yang pekat, angin dingin, dan aroma tanah basah. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Hanya ada dia, kakek misterius itu, dan suara alam yang sepi. Kek, saya takut, kata Pak Waluyo jujur. Kakek itu tersenyum, matanya lembut. Takut itu wajar, Pak Waluyo, tapi jangan biarkan takut menghalangi niat baik. Takut bisa menjadi guru jika sampean belajar darinya, tapi bisa juga menjadi penghalang jika sampean membiarkannya. Pak Waluyo menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa pelajaran malam ini bukan sekedar tentang ternak, tapi tentang hidup, kesabaran, dan keberanian menghadapi yang tidak terlihat. Malam itu, mereka duduk lama di kebun kosong. Suara batu kakek terdengar lagi, samar tapi menenangkan. Bayangan pepohonan di bawah cahaya bulan bergerak pelan, seperti menari, tapi Pak Waluyo tidak takut lagi. Ia tahu sosok kakek itu ada untuk membimbingnya. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang samar, Pak Waluyo mulai merasakan bahwa hidupnya akan berubah. Sesuatu yang misterius, menakutkan tapi penuh harapan, sedang menantinya di depan. Beberapa hari setelah malam pelajaran pertama, Pak Waluyo sudah mencoba beberapa hal yang diajarkan kakek itu. Ia membersihkan kandang kambing, memberi air bersih, dan memastikan rumput yang diberikan segar. Tapi malam itu, ada dorongan di hatinya untuk kembali ke kebun kosong, tempat ia pertama kali bertemu kakek misterius itu. Astagfirullah, semoga tidak ada yang aneh lagi, gumam Pak Waluyo sambil menyalakan obor kecil. Kaki-kakinya melangkah pelang di jalan setapak yang lembab. Daun-daun basah menempel di sandal kayunya, dan suara ranting patah terdengar jelas di tengah hening. Semenjak malam pertama, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya setiap kali berada di kebun kosong. Bukan rasa takut yang sama, tapi rasa penasaran campur hormat. Ia tidak tahu apakah ini aman, tapi hatinya mendorongnya terus berjalan. Setelah beberapa menit, dari balik semak muncul sosok kakek itu.
Rambut putih panjangnya bergoyang lembut tertiup angin malam. Jubah lusuh tapi bersih menutupi tubuhnya. Matanya bersinar samar, menembus gelapnya kebun. "Assalamualaikum, Pak Waluyo," kata kakek itu. Suara batuknya terdengar pelan di udara malam. "Waalaikumsalam, Kek. Saya datang lagi," jawab Pak Waluyo mencoba terdengar tenang meski jantungnya berdebar. "Bagus. Malam ini kita akan lebih dalam belajar," kata kakek itu sambil tersenyum tipis. "Sampean siap?" Pak Waluyo mengangguk. Rasa penasaran dan sedikit ketakutan bercampur jadi satu. Kakek itu membawa Pak Waluyo ke tengah kebun. Udara malam terasa lebih dingin. Daun-daun bergesekan keras di pepohonan. Ranting patah di tempat jauh membuat Pak Waluyo menegang. Tapi kakek itu tetap tenang, seolah sudah biasa dengan semua hal aneh ini. "Malam ini sampean akan belajar cara merawat kambing dan sapi yang baru lahir," kata kakek itu sambil menunjuk tanah lembab dan rerumputan kering. "Kandang harus bersih, kering, dan tenang. Jangan ada bau yang menyengat. Kambing dan sapi bisa stres kalau lingkungannya tidak nyaman." Pak Waluyo mengangguk, mencatat semuanya dalam pikirannya. Kedua, perhatikan tanda-tanda lahir. Kalau kambing gelisah, sering menoleh, atau menendang tanah, itu pertanda akan melahirkan. Sampean harus siap sedia, jangan panik. Doa dan niat yang tenang akan membantu prosesnya. "Kek, kalau ada yang aneh muncul?" tanya Pak Waluyo ragu. Kakek itu menatap ke pepohonan gelap. "Mungkin ada sosok lain yang ingin menguji sampean. Jangan takut, tapi juga jangan lengah. Tetap berdoa dan fokus pada ternak." Pak Waluyo merasakan bulu kuduknya berdiri. Angin malam berhembus kencang. Daun-daun bergesekan keras, suara ranting patah terdengar dekat. Tapi kakek itu tetap tenang, duduk di atas batang pohon. Matanya menatap jauh, seperti melihat sesuatu yang Pak Waluyo tidak bisa lihat. "Kek, saya tidak melihat apa-apa," gumam Pak Waluyo pelan. "Tidak apa-apa, sampean tidak harus melihat semuanya. Yang penting adalah niat dan ketenangan hati. Energi sampean akan terasa oleh ternak." Pak Waluyo duduk diam, mencoba menenangkan diri. Malam itu bayangan pepohonan bergerak seperti menari, dan cahaya obor kecilnya membuat bayangan itu terlihat semakin nyata. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tapi tidak menakutkan, lebih seperti pengawas yang ingin memastikan ia belajar dengan benar. Beberapa jam berlalu, kakek itu mengajarkan Pak Waluyo bagaimana memberi pakan yang sesuai, membersihkan kandang dengan benar, dan membaca tanda-tanda sakit pada kambing. Ternak yang sehat akan bergerak tenang, mata bersinar, bulu bersih. Kalau ada yang gelisah atau menunduk terus, itu tanda ada yang tidak beres, kata kakek itu. Pak Waluyo mengangguk. Setiap kata terasa berat, tapi masuk ke hati. Ia mulai memahami bahwa pelajaran ini bukan hanya tentang ternak, tapi tentang hidup, kesabaran, dan keberanian menghadapi yang tidak terlihat. "Besok, sampean akan belajar cara memberi obat alami dan doa untuk ternak yang sakit," kata kakek itu sambil berdiri. "Dan mungkin sampean akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah sampean lihat." Pak Waluyo merinding, tapi ia tersenyum tipis. Malam itu, suara batu kakek terdengar pelan, menenangkan. Ia tahu sosok kakek itu bukan hanya pengajar, tapi juga pelindung. "Terima kasih, Kek. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh," bisik Pak Waluyo dalam hati. Dan malam itu, di kebun kosong, di bawah cahaya rembulan yang samar, Pak Waluyo mulai merasakan bahwa hidupnya akan berubah. Sesuatu yang misterius, menakutkan, tapi penuh harapan sedang menantinya. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Bulan hampir penuh, tapi cahaya yang menembus celah pepohonan terlihat samar dan berpendar seperti kabut tipis. Pak Waluyo menyalakan obor kecil di dekat kandang kambingnya. Hatinya berdebar, campur aduk antara tegang dan penasaran. Ini malam pertama kambingnya melahirkan sejak ia mengikuti pelajaran kakek misterius itu. "Ya Allah, semoga semuanya lancar," gumamnya sambil menatap kandang. Beberapa hari terakhir Pak Waluyo telah mempersiapkan kandang dengan seksama, membersihkan tanah, menaburkan jerami kering,
memastikan air bersih, dan menaruh rumput segar. Ia mengikuti semua petunjuk kakek itu, tapi hatinya tetap bergetar, bukan hanya karena khawatir dengan kambing, tapi juga karena ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. "Kek, semoga Kek hadir malam ini," gumam Pak Waluyo. Sejenak, hening melingkupi. Suara angin di pepohonan terdengar lirih. Daun-daun bergesekan. Ranting patah di tempat jauh membuatnya menegang. Tiba-tiba dari balik semak muncul sosok kakek itu. "Assalamualaikum Pak Waluyo," kata kakek itu pelan. Suaranya samar di udara malam yang dingin. "Waalaikumsalam, Kek. Saya senang Kek datang," jawab Pak Waluyo dengan suara sedikit bergetar. Kehadiran kakek itu menenangkan hatinya. "Malam ini penting," kata kakek itu sambil berduduk di batang pohon dekat kandang. "Sampean akan melihat proses lahirnya kambing dan belajar cara menanganinya. Tapi ada kemungkinan sampean akan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah sampean lihat." Pak Waluyo menarik nafas panjang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menatap kambing yang mulai gelisah. Perut kambing terlihat membesar dan gerakannya tidak tenang. "Ini pertanda akan melahirkan segera. Sampean harus tenang, jangan panik. Doa dan niat akan membantu prosesnya." Pak Waluyo duduk di samping kandang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap kambing, memperhatikan gerakannya. Bulu-bulu yang biasanya lembut kini berdiri sedikit. Gerakan gelisah, ekor melambai cepat. Suara napas kambing terdengar lebih berat. Saya takut kalau terjadi sesuatu pada kambing," ucap Pak Waluyo pelan. Kakek itu tersenyum tipis, matanya lembut tapi tajam. "Takut itu wajar, tapi jangan biarkan takut menguasai. Fokus pada ternak dan niat baikmu. Energi sampean akan terasa oleh kambing." Malam semakin pekat. Suara angin berhembus pelan tapi dingin menusuk tulang. Daun-daun bergesekan keras. Ranting patah terdengar dekat. Tapi Pak Waluyo tetap tenang. Ia mengikuti instruksi kakek, membaca doa pendek yang diajarkan malam pertama, menatap kambing dan menenangkan diri. Tidak lama kemudian, kambing mengeluarkan suara lirih, menandakan proses kelahiran dimulai. Pak Waluyo menahan napas. "Astaghfirullah. Ya Allah, bantu saya," gumamnya. Kakek itu berdiri di sampingnya, memeriksa dari jauh. "Ingat, jangan ikut panik. Biarkan alam bekerja, tapi bantu sesuai yang diajarkan." Pak Waluyo memegang sisi kambing dengan hati-hati. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam seolah berputar di sekitarnya. Bayangan pepohonan bergerak seperti hidup, dan suara batu kakek terdengar samar, tapi menenangkan. "Sampean bisa, Pak Waluyo, jangan takut," kata kakek itu. Dan benar saja, dengan hati yang tenang dan doa yang dipanjatkan, proses kelahiran berjalan lancar. Seekor anak kambing lahir dengan suara lirih. Bulu basah menempel di tubuhnya. Pak Waluyo meneteskan air mata, lega dan bahagia. "Alhamdulillah, selamat ya," gumamnya sambil menatap anak kambing. Kakek itu tersenyum. "Ini baru awal Pak Waluyo. Setiap kelahiran ternak akan mengajarkan sampean lebih banyak. Tapi selalu ingat, jangan sombong dan selalu bersyukur." Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di pojok kandang, bayangan samar bergerak cepat. Pak Waluyo menoleh, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia melihat sosok hitam kecil, seperti bayangan anak manusia, bergerak tanpa suara, lalu menghilang. "Kek, ada apa itu?" tanyanya gemetar. Kakek itu menatap ke arah bayangan itu dan tersenyum tipis. "Tidak perlu takut, itu hanya makhluk yang ingin menguji kesabaranmu. Mereka tidak jahat, hanya ingin melihat niat dan ketenanganmu. Tetap fokus pada ternak dan doa." Pak Waluyo menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati. Ia menatap anak kambing yang baru lahir, membasahi bulunya dengan kain lembut, dan memastikan ia aman. Malam itu berlalu dengan pelan. Bayang-bayang di kebun kosong masih bergerak. Suara daun bergesekan keras, ranting patah terdengar dekat. Tapi Pak Waluyo tetap tenang. Ia belajar lebih dari sekadar merawat kambing. Ia belajar tentang kesabaran, keberanian, dan keberkahan yang tidak terlihat. "Kek, terima kasih. Saya mulai mengerti," bisik Pak Waluyo dalam hati.
Kakek itu tersenyum, lalu perlahan menghilang ke balik semak. Suara batuknya terdengar samar, menghilang di udara malam. Pak Waluyo berdiri di kandang, menatap bulan samar, merasakan campuran takut, kagum, dan bahagia. Malam itu, hidupnya terasa berbeda. Sesuatu yang misterius tapi penuh harapan telah menyentuhnya. Malam-malam berikutnya, Pak Waluyo semakin mahir. Setiap kelahiran kambing dan sapi yang ia tangani, selalu ada keanehan. Bayangan yang bergerak, suara aneh, angin dingin yang tiba-tiba menyapu kandang. Tapi setiap kali itu terjadi, ia tetap tenang, mengingat pesan kakek. Tidak semua yang terlihat aneh itu jahat, dan keberkahan datang pada yang sabar dan niat baik. Dengan waktu, kambing-kambingnya mulai sehat, bulu mengkilap, gerakannya tenang, dan anak kambing tumbuh dengan baik. Pak Waluyo mulai merasakan bahwa apa yang dulu hanya khayalan atau mimpi, kini nyata. Kakek misterius itu membimbingnya, dan ia mulai percaya bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah disangka. Malam itu, sebelum pulang ke rumah, Pak Waluyo menatap langit. Bayangan pepohonan masih bergerak, angin dingin berhembus, suara hening menyelimuti kebun kosong. Tapi hatinya damai. Ia tahu hidupnya akan berubah. Dan malam itu, ia menatap bulan sambil tersenyum tipis, berbisik, "Terima kasih, Kek. Saya siap belajar lebih banyak besok." Malam itu, udara desa terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi menyusup ke tulang hingga menusuk kulit. Pak Waluyo sedang berada di kandang, memeriksa kambing dan sapi yang mulai beranjak dewasa. Ia merasa ada dorongan aneh di hatinya untuk tetap berada di kandang sampai larut malam. "Ya Allah, semoga semua baik-baik saja malam ini," gumamnya. Beberapa malam terakhir, ada kejadian aneh. Anak kambing yang lahir sehat tiba-tiba menggeliat keras. Ekornya melambai cepat dan kadang terdengar suara lirih seperti bisikan di tengah hening. Pak Waluyo belajar menenangkan diri, mengikuti petunjuk kakek misterius itu. Doa, niat baik, dan fokus pada ternak. Malam itu, cahaya obor kecilnya menyorot ke arah anak kambing yang sedang tidur. Bayangan-bayangan di sekitar kandang bergerak samar. Daun-daun bergesekan, ranting patah terdengar dari pojok kebun. Pak Waluyo menelan ludah, tapi mengingat pesan kakek, jangan panik, tetap fokus, dan selalu berdoa. Tiba-tiba terdengar suara batuk samar dari luar kandang. Pak Waluyo menoleh. Dari balik semak, muncul sosok kakek itu. Rambut putih panjangnya bergoyang oleh angin malam. Jubah lusuh tapi bersih menutupi tubuhnya. Matanya bersinar lembut di gelap malam. "Assalamualaikum, Pak Waluyo," ucap kakek itu pelan, tapi terdengar jelas. "Waalaikumsalam, Kek. Saya senang Kek datang lagi," jawab Pak Waluyo sambil menenangkan diri. Jantungnya masih berdebar, tapi rasa takutnya mulai terkendali. "Malam ini, sampean akan menghadapi ujian kecil," kata kakek itu. "Ada hal-hal yang ingin mengganggu ternakmu dan melihat kesabaranmu. Jangan takut, tapi jangan lengah." Pak Waluyo mengangguk, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Beberapa saat kemudian, kambing yang baru lahir tiba-tiba menggeliat keras. Ekornya melambai cepat, matanya menatap ke arah gelap kebun seolah melihat sesuatu yang Pak Waluyo tidak bisa lihat. Suara napasnya terdengar lebih berat. "Kek, kambingnya gelisah. Ada apa ini?" tanya Pak Waluyo menahan gemetar. "Tenang, fokus pada ternak. Jangan biarkan rasa takutmu mempengaruhi mereka. Ingat, energi sampean terasa oleh ternak. Tetap doa dan niat baik." Pak Waluyo menenangkan diri. Ia mengulang doa yang diajarkan kakek, menatap anak kambing dengan lembut dan memegangnya perlahan. Bayangan pepohonan di sekitar kandang bergerak-gerak. Cahaya obor kecilnya membuat bayangan itu terlihat seperti menari. Tiba-tiba, suara lirih seperti bisikan terdengar dari pojok kandang. Pak Waluyo menoleh, melihat bayangan hitam kecil bergerak cepat, hampir seperti makhluk tak kasat mata yang ingin menguji kesabarannya. "Kek, ada yang aneh di sana. Apa itu?" tanya Pak Waluyo menahan gemetar. "Tidak perlu takut, itu hanya makhluk yang ingin melihat kesabaranmu."
Mereka tidak jahat, hanya ingin memastikan niatmu baik. Pak Waluyo menarik napas dalam-dalam. Ia mulai memahami bahwa malam ini bukan hanya tentang ternak, tapi tentang uji kesabaran, keberanian, dan ketenangan hati. Beberapa menit berlalu, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sosok kecil, hitam, tidak berwajah, bergerak di antara pohon dan semak. Pak Waluyo tetap tenang, mengulang doa dan fokus pada kambing. Anak kambing yang sebelumnya gelisah perlahan tenang, berbaring dengan aman. "Bagus, sampean belajar dengan cepat," kata kakek itu. "Ingat, tidak semua yang ganjil itu berbahaya. Kadang itu ujian, kadang itu pelajaran." Pak Waluyo mengangguk, merasakan campuran takut, kagum, dan lega. Ia mulai mengerti, kejadian aneh ini adalah bagian dari pembelajaran hidupnya. Besok, sampean akan belajar memberi pakan khusus untuk sapi dan kambing, supaya mereka lebih sehat dan kuat. Dan mungkin, sampean akan melihat hal yang sebelumnya tidak pernah sampean lihat, kata kakek itu, sambil menatap pepohonan gelap. Pak Waluyo menelan ludah. Bayangan pepohonan bergerak lebih cepat. Suara ranting patah terdengar dekat, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, kehadiran kakek itu memberinya keberanian dan perlindungan. Malam itu, Pak Waluyo belajar lebih dari sekedar merawat ternak. Ia belajar tentang kesabaran, doa, ketenangan hati, dan energi yang tidak terlihat tapi nyata. Bayangan-bayangan gaib, angin dingin, dan suara hening bukan lagi menakutkan, tapi menjadi bagian dari pelajaran hidupnya. Sebelum pulang, Pak Waluyo menatap bulan yang samar di langit. Daun-daun bergesekan, bayangan pepohonan bergerak, angin dingin berhembus, tapi hatinya damai. Ia tahu hidupnya akan berubah menjadi lebih baik, dan ia siap menghadapi apapun di malam berikutnya. "Terima kasih, Kek. Saya siap belajar lebih banyak besok," bisik Pak Waluyo dalam hati. Kakek itu tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang di balik semak. Suara batuknya terdengar samar, hilang di udara malam. Pak Waluyo berdiri di kandang, menatap bayangan pepohonan, merasakan campuran takut, kagum, dan bahagia. Malam itu, hidupnya terasa berbeda. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa terus terjadi. Bayangan hitam samar, suara lirih, angin dingin yang tiba-tiba. Tapi setiap kali itu terjadi, Pak Waluyo tetap fokus. Kambing dan sapinya mulai sehat, gerakannya tenang, bulu mengkilap. Ia belajar membaca tanda-tanda energi di sekitarnya, belajar kesabaran, dan memahami bahwa pertolongan bisa datang dari arah yang tidak terlihat. Pak Waluyo mulai percaya bahwa sosok kakek misterius itu bukan sekedar manusia biasa, tapi pembimbing dan pelindung yang mengajarinya hidup dan beternak dengan keberkahan. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan hati tenang, membawa rumput untuk ternak dan menatap langit malam. Bayangan pepohonan bergerak, angin dingin berhembus, suara hening menyelimuti desa, tapi Pak Waluyo tersenyum tipis. Ia tahu hidupnya akan berubah menjadi lebih baik, dan ia siap menghadapi apapun di malam berikutnya. Malam itu, desa begitu sunyi. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi dingin menusuk tulang. Kabut pipis mulai turun, menyelimuti jalan setapak menuju kebun kosong. Pak Waluyo berjalan perlahan, membawa obor kecil, menatap ke tanah yang basah dan daun-daun yang bergerak pelan oleh angin. "Ya Allah, semoga malam ini berjalan lancar," gumamnya pelan. Hati dan pikirannya campur aduk. Malam ini ia tahu akan menjadi malam yang menentukan, puncak dari semua pelajaran yang telah ia terima dari kakek misterius itu. Beberapa hari terakhir, kejadian aneh semakin sering terjadi. Anak kambing dan sapi yang lahir sehat kadang menggeliat gelisah. Bayangan hitam samar muncul di sekitar kandang. Suara lirih terdengar dari semak-semak. Tapi Pak Waluyo tidak takut lagi. Ia belajar menenangkan diri, mengulang doa, fokus pada ternak, dan mengikuti semua ajaran kakek. Dari balik semak, kakek itu muncul lagi. Rambut putih panjangnya bergoyang lembut tertiup angin malam, jubah lusuh tapi bersih menutupi tubuhnya, matanya bersinar lembut di gelap malam. "Assalamualaikum Pak Waluyo," kata kakek itu pelan. Suara batuknya terdengar samar, menenangkan. "Waalaikumsalam, Kek.
Saya datang lagi malam ini, jawab Pak Waluyo. Suaranya lebih mantap dari sebelumnya. Hatinya tenang, tapi adrenalin tetap bergejolak. Malam ini adalah ujian terakhir, dan juga awal dari berkah yang sebenar-benarnya, kata-kata itu. Sampean akan menghadapi semua hal yang sebelumnya samar, tapi malam ini akan terlihat nyata. Jangan takut, tetap fokus pada ternak, doa, dan niat baik. Pak Waluyo menarik napas panjang. Ia menatap ke kandang kambing dan sapi yang mulai gelisah. Malam itu, bayangan-bayangan di pepohonan tampak hidup, bergerak seperti menari, dan suara ranting patah terdengar lebih jelas. Tapi Pak Waluyo tetap tenang. Kakek itu memimpin Pak Waluyo ke tengah kandang. Pertama, periksa ternak dengan hati yang tenang. Jangan tergesa-gesa. Energi sampean akan terasa oleh mereka, katanya. Pak Waluyo menunduk, memeriksa anak kambing yang lahir beberapa minggu lalu. Bulunya bersih, matanya jernih, tapi ekornya melambai cepat, tanda kegelisahan. Di sisi lain, sapi muda menoleh terus. Telinga bergerak, matanya menatap sesuatu di kegelapan. "Kek, mereka gelisah semua. Apa yang terjadi malam ini?" tanya Pak Waluyo pelan. "Itu ujian terakhir, Pak Waluyo. Makhluk yang ingin menguji kesabaranmu akan muncul. Tetap tenang, jangan panik, dan jangan alihkan perhatian dari ternak." Seketika, bayangan hitam muncul dari balik pepohonan, lebih besar dari sebelumnya, bergerak di antara pohon dan semak seperti makhluk yang tidak kasat mata tapi nyata. Pak Waluyo menelan ludah, bulu kudutnya meremang, tapi ia tetap duduk di dekat ternak mengulang doa yang diajarkan kakek. Bagus. Jangan takut, Pak Waluyo. Teruskan niatmu yang baik, kata kakek itu. Matanya bersinar lebih terang, seperti menembus gelap malam dan menenangkan energi yang aneh di sekitar kandang. Makhluk itu bergerak cepat, menatap Pak Waluyo dan ternak. Rasanya menakutkan, tapi perlahan bayangan itu berhenti dan seperti menunduk. Pak Waluyo merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya perlahan reda, digantikan rasa hangat yang aneh. "Sampean berhasil. Ini tanda keberhasilanmu," kata kakek itu. "Sampean tidak hanya belajar beternak, tapi juga belajar mengendalikan hati dan energi. Ini adalah berkah yang akan membawa kesuksesan dan kesejahteraan." Pak Waluyo menatap anak kambing dan sapi yang mulai tenang. Bulu mereka bersinar, gerakan mereka damai. Rasa takut yang tadi malam dirasakannya lenyap, digantikan rasa syukur yang dalam. Ia tersenyum, air mata menetes di pipinya. "Alhamdulillah. Terima kasih, Kek. Saya akhirnya mengerti," gumamnya. Kakek itu tersenyum tipis. "Ingat, Pak Waluyo, semua ini adalah hasil niat baik, kesabaran, dan doa. Ternakmu akan sehat, rezekimu lancar, dan hidupmu berkah. Tapi jangan sombong, selalu bersyukur." Malam itu, bayangan-bayangan gaib yang sebelumnya menakutkan sekarang terasa damai. Suara angin lembut, daun bergesekan perlahan, dan suara hening di kebun kosong menenangkan hati Pak Waluyo. Ia merasakan kehadiran kakek itu tidak hanya sebagai guru, tapi juga pelindung yang membimbingnya melalui dunia yang tidak kasat mata. Besok, sampean akan merasakan sendiri hasil dari semua yang telah dipelajari. Ternakmu akan sehat, kambing dan sapi akan berkembang baik, dan rezeki sampean akan mengalir, kata kakek itu sambil perlahan menghilang ke balik semak. Suara batuknya terdengar samar, menghilang di udara malam. Pak Waluyo berdiri di tengah kandang. Bulan samar di langit, bayangan pepohonan bergerak pelan, angin malam berhembus lembut. Ia menatap anak kambing yang sehat, sapi yang kuat, dan merasakan damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, hidupnya benar-benar berubah. Ia pulang ke rumah dengan hati ringan, membawa rumput untuk ternak, tersenyum sambil menatap langit malam. Bayangan pepohonan bergerak, angin berhembus, suara hening menyelimuti desa. Tapi Pak Waluyo tahu satu hal, ia berhasil melewati ujian, belajar dari makhluk gaib yang misterius, dan hidupnya kini penuh berkah. Hari-hari berikutnya, Pak Waluyo semakin mahir. Kambing dan sapi tumbuh sehat, anak kambing ceria, sapi gemuk dan kuat.
tetangga mulai memperhatikan perubahan luar biasa pada peternakan kecilnya. Pak Waluyo tetap rendah hati, selalu mendoakan ternak dan menjaga niat baik. Dan setiap malam, ketika bayangan pepohonan menari, suara angin berhembus atau kabut tipis menyelimuti kandang, Pak Waluyo tersenyum tipis, mengingat malam-malam penuh horor, tapi penuh pelajaran dan keberkahan yang membimbingnya. Hidupnya kini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang kesabaran, keberanian, doa, dan berkah yang datang dari arah yang tidak terlihat. Ia tahu, sosok kakek jin muslim yang misterius itu akan selalu ada di hatinya, sebagai guru dan pelindung yang menuntunnya ke kehidupan yang lebih baik. Pak Waluyo akhirnya memahami, horor dan misteri bukan selalu menakutkan. Kadang mereka adalah guru terbaik dalam kehidupan.